Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda darsana hadal yaum limadati al-fiqh. Nah, limadati al-fiqh. Nah, terakhir kita alhamdulillah sudah sampai selesai di bab mandi wajib dan kita akan lanjutkan pada kesempatan hari ini di bab tayamum. Ya, tayamum. Judulnya tayamum. Insya Allah sebagian dari kita sudah tahu apa itu tayamum, ya. Sudah tahu apa itu tayamum. Tayamum sudah belum, Mama? Belum kan? Mama. Belum, Ustaz. Nah, baik. Tayamum ya. Jadi tayamum itu pengganti wudhu saat tidak ada air. Ya. Tayamum itu adalah pengganti wudhu saat tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Ya. Itu tayamum. Kita masuk ke poin yang pertama dari tayamum, yaitu syarat sah tayamum. Ya, saya ulangi, kita masuk ke bagian yang pertama dari tayamum adalah syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum ay la yasihhu tayamum illa idza tawaffarat fihi hadhihi syurut as-sittah. Fa idza lam yatawaffar minha syaratun lam yasih at-tayamum. Nah, yaitu tayamum tidak akan sah. Tayamum tidak sah kalau syarat-syarat berikut ini tidak terpenuhi, dan syaratnya ada 6. Ya, yang pertama adalah niat. Ya, pertama adalah niat. Ya. Jadi orang ketika akan tayamum dia harus sudah berniat. Saya akan bersuci dengan cara tayamum sebagai pengganti wudhu. Ya, sebagai pengganti wudhu dia tayamum. Kemudian yang kedua adalah Islam. Yang kedua Islam. Orang kafir kalau dia bertayamum juga tidak sah. Ya, ay la yasihhu tayammum minal kafir. Itu tayamum tidak sah dari orang yang kafir, tidak sah. Falau anna falau anna kafiran tayammama lam yasih. Lam yasih tayammumahu. Nah, kalaupun ada orang kafir yang bertayamum, maka tayamumnya tidak sah. Ya, jadi harus Islam karena tayamum itu termasuk ke dalam ibadah dan ibadah tidak sah atau tidak diterima kalau orang itu belum Islam. Kemudian yang ketiga, syarat tayamum adalah berakal, ya, berakal, ya, berakal. Kalau misal yang bertayamum ini adalah orang gila, maka tidak sah, ya. Jadi harus orang yang berakal. Kalau orang gila maka tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah tamyiz, ya. Yang keempat adalah tamyiz. Tamyiz. Nah, tamyiz itu apa? Saya nanya ke ini deh. Siapa? Siapa di sini yang hadir ya? Hilma, tahu nggak tamyiz Hilma? Apa itu tamyiz? Mengetahui yang baik dan benar. Tahu yang baik dan benar. Kalau menurut Rini, apa itu tamyiz, Rini? Rini, halo? Ya, Rini, Ustaz. menurut itu apa? Tamyiz. Em, Tamis adalah Menurut menurut apa? em, eh, mengetahui perbuatan yang baik dan buruk. Apa Mengetahui Ustaz perbuatan kalau yang baik. salah? Ya, nggak apa-apa. Kan, kan ini belum ini, masih mengetes ya. Kemudian menurut Umamah, coba Umamah. Umamah ada pendapat nggak Umamah? Tamyiz itu apa Umamah? Orang yang bisa membedakan ibadah dan kebiasaan. Mumtaz. Orang yang bisa membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Mumtaz. Sahih. Nah, kalau Musafar, menurut Musafar apa? Sama orang yang bisa membedakan.
Membedakan Antara apa? itu ibadah sama kebiasaan. Nah, ikut aja lah ya. Ya, ya aman udah ikut aja ya. Ya, betul insya Allah. Nah, kalau Hanif ada pendapat nggak Hanif? Atau ngikut? Suaranya tuh kecil sekali loh. Nggak dengar saya. Halo Hanif. Hanif. Bisa lebih dekat Nif. Kalau mic-nya Nif. Eh, kecil. Serius. Di telinga saya kecil. Padahal di volume headset ini sudah maksimal ya. Sudah maksimal. Tapi kecil. Baik, nggak apa-apa. Tamyiz seperti yang apa namanya disebutkan Umamah tadi betul ya. Tamyiz itu bisa membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Itu tamyiz. Pertama itu. Atau tamyiz juga bisa didefinisikan ya. Tamyiz adalah bisa memahami hukum dengan baik. Tamyiz artinya bisa memahami hukum dengan baik. Nah, maksudnya bagaimana bisa memahami hukum dengan baik? Jadi orang itu bisa membedakan atau bisa memahami. Ya, oh ini sholat. Sholat itu tidak boleh seperti sholat tidak boleh berbicara. Misalnya sholat tidak boleh sambil makan. Nah itu dia paham hukum. Dia paham hukum. Dia tahu kalau sholat makan, maka sholatnya batal. Dia sholat, terus dia sambil minum, maka sholatnya tidak sah. Nah, dia tahu hukumnya. Dia tahu hukum itu, dia terapkan. Itu tamyiz. Dia tahu kalau sholat tidak boleh main-main. Makanya dia sholatnya khusyuk, dia sholatnya tenang. Itu namanya tamyiz. Ya. Kalau anak kecil biasa main-main dorong-dorongan, ya orang lagi temennya sujud pantatnya ditepok misalnya, atau lagi ruku didorong-dorong temennya ke depan, ya, ditarik-tarik, itu dia belum tamyiz. Kenapa? Karena dia belum bisa memahami hukum dengan baik. Ya. Dia belum memahami kalau sholat main-main itu dosa, gitu kan. Dia belum paham. Dia taunya ya main-main saja. Dia tidak tahu. Dia tidak belum sampai pikirannya untuk apa namanya memahami hukum. Taunya ya main-main sama temannya. Nah, seperti itu. Jadi tamyiz itu bisa juga didefinisikan mudahnya adalah bisa memahami hukum dengan baik. Bisa memahami hukum dengan baik. Itu namanya tamyiz. Ya, bisa memahami hukum dengan baik dan juga mengamalkannya. Nah, itu tamyiz. Ya, bisa memahami hukum dengan baik, mengamalkannya. Maka ketika orang sudah bisa memahami hukum dengan baik dan bisa mengamalkannya, maka dia bisa membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Dia bisa membedakan hal itu. Nah, kunci awalnya adalah dia bisa memahami hukum dengan baik. Kemudian syarat yang kelima, ya syarat yang kelima adalah in'idamul ma' atau ta'adzur istimali. Ya, yaitu tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Syarat sah tayamum yang kelima adalah tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Ya, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Ay la yasihhu tayammum illa fi halatain. Yaitu tayamum tidak sah kecuali di dua hal ini. Yang pertama adalah tidak ada air. Ya, tidak ada air. Atau yang kedua, ada airnya tapi tidak bisa menggunakan air tersebut. Ya, misal karena dia itu sakit misalnya. Kalau dia menggunakan air, nanti sakitnya tambah parah. Orang sedang demam, misalnya. Dia demam tinggi, kalau kena air, nanti panasnya tambah tinggi misalnya. Orang masuk angin, ya, atau orang yang alergi, apa namanya, tidak bisa menyentuh air dulu, misalnya. Maka tidak tidak disentuhkan air, ya, tidak disentuhkan air. Tayamum, ya, tayamum. Seperti itu. Tidak boleh yang memudaratkan tubuh, ya berbahaya, bisa sakitnya tambah parah, ya atau misal kondisi tertentu,
yang menyebabkan kulitnya itu tidak bisa terkena air, ya maka silahkan tayamum. Ya, silahkan tayamum. Jadi dua kondisinya. Yang pertama adalah tidak ada air, ya memang tidak ada air, atau yang kedua adalah tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan air, meskipun airnya ada. Dalilnya di sini jelas ya, ditulis waqala ta'ala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kuntum maridan aw ala safarin. Ya, dan apabila kalian itu sakit atau kalian sedang safar. Ya, seperti itu. Waqad ajma'u ahlal ilmi. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala annahu yasihhu tayammum liman faqada al-ma'. Ya, dan para ahli ilmu telah sepakat bahwasanya sah bagi seseorang itu tayamum ya ketika tidak ada air ya, atau orang tersebut tidak bisa mendapati air, tidak bisa mendapatkan air. Au kana ma'ahu minal ma yakfihi syurbi faqat, atau dia ada air tapi airnya itu hanya cukup untuk minum. Kalau airnya dipakai untuk wudhu, nanti dia nggak bisa minum. Dia susah nyari air. Kan? Air cuma sebotol misalnya. Dia lagi camping, naik, mendaki gunung misalnya kan. Dia mendaki gunung. Dia cuma bawa air sebotol itu buat minum. Kalau misal airnya dipakai untuk wudhu, nanti dia nggak punya minum. Maka dia silahkan tayamum. Silahkan tayamum. Dan airnya dipakai untuk minum saja. Seperti itu. Ya, paham ya? Kemudian yang keenam adalah an yakun bitorabin tahirin gubar. Ya. Aila sahutayam illa bitorab wa yashtaritu fi hadha turab an yakuna lahu gubar. Fa in kana hadha turab dinan lam yasihu tayammum bi lam yakun lahu gubar. Yaitu agar ya, yang keenam syarat sah tayamum yang keenam adalah tayamum menggunakan tanah ya, dan tanahnya itu suci ya, tayamum menggunakan tanah yang suci dan mengandung debu ya. Tayamum menggunakan tanah yang suci dan mengandung debu ya. Tayamum menggunakan tanah yang suci dan mengandung debu. Ya, jadi kalau misal seorang itu tayamum ya, kemudian tanahnya itu tanah liat misalnya, tanah liat tahu ya, tanah yang agak basah dan tidak ada debunya, maka tayamumnya ini tidak sah ya. Tayamumnya tidak sah. Wadzalika anna Allah azza wa jalla qala fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Maka bertayamumlah dengan debu yang suci ya. Famsahu biwujuhikum. Kemudian apa namanya? Maka usaplah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian ya dari debu itu ya. Qala ulama la yaqa'u isma sa'id illa 'ala turab til ghubar. Ya. Maksud dari kata ya, para ulama berpendapat ya, berkata bahwasanya kata sa'id ya tadi fatayammamu sa'idan thayyiban. Sa'id itu maksudnya adalah tanah yang ada debunya, yang ada debunya. Jadi kalau misal tidak ada debunya, maka dia tidak sah. Dia tidak sah. Ya, seorang tidak sah tayamum dengan tanah yang liat, misalnya tanah liat, tanah becek, misalnya kan tidak ada debunya, itu tidak sah. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian syarat atau rukun tayamum. Ya, rukun tayamum ini ada 3. Ya, ini harus dilakukan saat tayamum. Yang pertama adalah ya, rukun tayamum ada 3. Yang pertama adalah mengusap wajah. Ya, mengusap wajah. Mengusap wajah. Kemudian yang kedua adalah mengusap kedua tangan sampai telapak tangan. Ya, mengusap kedua tangan sampai telapak tangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berkesinambungan atau tidak terputus. Ya, berkesinambungan atau tidak terputus dalam waktu lama. Berkesinambungan dalam kurung tidak terputus dalam waktu yang lama.
Saya ulangi, syarat atau rukun tayamum afan. Rukun tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah mengusap wajah. Yang kedua mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga adalah berkesinambungan. Ya, berkesinambungan dalam kurung tidak terputus dalam waktu yang lama. Nah, jadi setelah mengusap wajah, ya, ya langsung usap tangan, jangan ditunda terlalu lama, ya, tidak, tapi langsung. Seperti itu. Nah, ini sedikit ya kaifiyatu tayamum ya, dan tata cara tayamum di sini jelaskan anta tiyabi turabin thumma tudribu darbatan alaihi biyadaik. Nah, thumma tanfukhu fihi thumma tamsahu wajhaka thumma tamsahu yadaika zahiraha huma wa batinahuma. Tata cara tayamum ya di sini dijelaskan bahwasanya apa nama? Wadzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Ammar radhiyallahu an yadriba darbatan wahidah liwajhihi wa kafaihi. Nah, saya stop dulu share screen-nya. Nah, jadi tata cara tayamum ya di sini berdasarkan apa namanya? Hadis atau berdasarkan penjelasan dari Syekh ini bahwasanya yang pertama adalah kita meletakkan kedua tangan kita itu di tanah yang ada debunya, tempelkan, gitu ya, tempelkan, kemudian satu kali tempelkan, plek, gitu ya, satu kali ditempelkan. Setelah itu kita tiup, ya kita tiup untuk apa? Agar tidak terlalu tebal debunya. Kemudian setelah itu adalah membasuh atau bukan membasuh itu pakai air, mengusap wajah, ya, mengusap wajah. Setelah mengusap wajah, kemudian mengusap apa? Telapak tangan bagian punggung sini, ya, yang kanan dulu, kemudian yang kiri, yang kanan, kemudian seperti ini ya, yang kanan diusap pakai tangan kiri, ya, punggungnya, kemudian dalamnya, nah, kemudian setelah itu gantian, yang kiri punggungnya, kemudian telapak tangannya, seperti itu. Jadi cukup sekali saja tepok, kemudian ditiup, kemudian diusap seperti itu, kemudian seperti ini, ya, punggung telapak tangan, kemudian bagian dalam telapak tangan kanan, kemudian gantian yang telapak tangan kiri punggungnya, kemudian bagian dalamnya, seperti itu. Selesai, sudah seperti itu saja. Tidak ada apa namanya yang lainnya. Hanya seperti itu saja, tidak ada kumur-kumur pakai debu, misalnya tidak ada. Ya, atau harus mengusap kepala, itu tidak ada. Tidak seperti wudhu, ya, lebih lebih sederhana. Kalau misal tayamum itu lebih lebih sederhana. Nah, sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Rini, jelas Rini? Jelas Ustaz. Nah, Umamah, bagaimana Umamah? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Muzaffar, tidur belum Muzaffar? Muzaffar, Belum, jelas? Nah, jelas nggak? Ustaz. Nah, Aska Hanifah, jelas? Jelas Ustadz. Nah, Hanif, jelas Hanif? Jelas Ustaz. Nah, Hilma, tadi gimana? Jelas? Kecatat nggak tadi poin-poinnya? Kecatat Ustaz. Alhamdulillah. Rini, nyatat nggak Rini? Nyata tuh Ustaz. Baik. Coba Rini dibacakan ini. Sah tayamum, dibacakan semuanya. Syarat sah tayamum ada 6, yaitu niat, Islam, harus di waktu sholat, 4 Hah? tamyiz. Nggak ada harus di waktu sholat. Tadi Ustaz. Enggak. Coba ulangi sah tayamum. Ulangi dari nomor 1. Nomor 1 niat, nomor 2 Islam. Apa Ustaz tadi yang nomor 3 anak ketinggalan? Nomor 3 berakal. Nomor 3 berakal. Terus, yang keempat apa?
tamyiz. Nomor 5, Terus, tidak ada air atau bisa menggunakan debu. ulangi. Yang kelima. Apa Ustaz nomor 5? Anak ketinggalan lagi. Yang kelima, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Yang kelima, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Itu yang kelima. Oh, Ulangi. tidak Ulangi. ada air atau tidak bisa menggunakan air. Terus, Nomor yang 6, keenam. nomor 6, tayamum menggunakan tanah yang suci dan mengandung debu. Nah, mumtaz. Sahih. Baik, kemudian rukun tayamum, Muzaffar. Muzaffar. Halo, Muzaffar. Wah, antum nih. Muzaffar. Halo. Iya, Antum nih lama kali. dari Ayo. luar. Nah, rukun tayamum apa saja, Muzaffar? Rukun tayamum, Ustaz. Bacakan. Antum Tidak nyatet ada. nggak? Lah, Tadi syarat sah tayamum, Ustaz. iya. Sekarang antum bacakan rukun tayamum. Nggak ada, Ustaz. Lah, kok bisa nggak ada ini? Dari tadi anak ngomong jelasin bolak-balik. Rukun Tadi tayamum nggak kuis, ada. Ustaz. Ya, antum nih. Umamah, coba Umamah. Rukun tayamum apa Umamah? Mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Berkesinambungan, tidak terputus dalam waktu lama. Tes. Nah, catat Muzaffar ya. Nah, yang pertama mengusap wajah. Ya, rukun tayamum yang pertama mengusap wajah. Yang kedua, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga adalah berkesinambungan dalam kurung tidak terputus dalam waktu lama. Gimana nih? Ngomong Yang lama-lama. kedua apa, Ustaz? Yang kedua apa, Ustaz? Yang kedua, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Sudah? Bentar, Ustaz. Mengusap kedua tangan sampai Ustaz. pergelangan tangan. Sudah? Udah, Ustaz. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang Ya, ketiga, Ustaz. berkesinambungan. Dalam kurung, tidak terputus dalam waktu lama. Berkesinambungan, dalam kurung, tidak terputus dalam waktu lama. Sudah? Udah, Ustaz. Udah, Ustaz. Coba dibaca ulang. Rukun-rukun tayamum apa saja? Mengusap wajah, Terus, terus mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. terus. Ketiga, berkesinambungan dalam tanda kurung tidak terputus dalam waktu yang lama. Mumtaz. Nah, baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ya, ini pelajaran fikih kita semuanya, paket B, paket C, dan kursus. Ya, tapi qadarullah tadi Hidayah sempat keluar ya. Nanti insya Allah coba di-up saja rekamannya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Naktafi huna wa nakhtimu bidunga kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah.